Shalom Jemaat GBI Suntermor dan GBI Raja Wali Selatan. Selamat datang di ibadah online pada hari ini. Kami semua berharap jemaat sekalian dalam kondisi baik dan sehat selalu. Berikut adalah pengumuman untuk seminggu ke depan. Untuk setiap jemaat dan jiwa-jiwa yang rindu untuk menabur dan memperluas pekerjaan Tuhan, kita semua dapat menabur pada nomor rekening yang tertera di layar. Yuk, sama-sama kita menabur. Hai anak-anak Generation of Change. Jangan lupa ya, kalau setiap hari Minggu kita ada online service jam 10 pagi. Kita tunggu loh. We are GOC. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama membaca Mazmur 91 untuk membangkitkan iman percaya kita bahwa perlindungan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua,
kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan. Karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Kasih Tuhan sungguh nyata untuk setiap kita, amin. Mari kita sama-sama bersorak-sorai yang berlebih lagi untuk Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, namun kau yang terindah. Yang termegah, katakan walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun kau yang setia, namun kau yang setia, menjagaku selamanya, menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Kita puji Dia lebih lagi. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, katakan namun kau yang setia, menjagaku selamanya. Katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk. Katakan dengan iman kita, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan dengan iman kita, nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Mari lebih lagi dengan sungguh-sungguh. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidup. Mari kita nyatakan bahwa Tuhan kita dahsyat. Hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata Sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Oh, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan hatiku hanyalah untuk-Mu. segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. segenap hati. Hatiku hanyalah untuk-Mu. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Gak terasa kita ada di penghujung bulan Januari. Satu bulan Tuhan menyertai kita di tahun 2021 ini. Luar biasa, amin. Aku berdoa di bulan-bulan selanjutnya penyertaan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Karena kita percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya penolong hidup kita.
seperti kita berjalan, melewati apapun, Dia ada bersama dengan kita. Amin. Kita mau angkat sebuah pujian. Lebih lagi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Oh Jesus, thank you Lord for everything. Engkau sangat baik Tuhan. Thank you Lord Jesus. Sama-sama katakan, Engkau alasan. Kau alasan di dalam hidupku untuk berserah penuh kepadamu. Di luarmu Tuhan, di luarmu kami gak akan mampu. Ku tak akan mampu melakukan semua kehendak-Mu. Dengan lembut katakan, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Thank you Lord Jesus. Kami tidak takut lewati apapun, karena Engkau ada dengan kami, penolong kami yang setia. Meski harus ku lewati lembah, namun Engkau tak lepaskan aku. Katakan Yesus, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segala. Yesus penolong, kami cari wajah-Mu pagi ini Tuhan. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Mari kita sembah Dia. Yesus, penolong hidup kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena Kau bersama kami di setiap musim hidup kami. Lewati badai, lewati gelombang, lewati lembah, Engkau ada dengan kami. Wow, mari naikkan mazmur-Mu
Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segala. Yesus penolong, yes, Kau penolong kami. Terima kasih Tuhan. Yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan. Yesus penolongku, satu-satunya penolong di hidup kami. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan, karena Kau Tuhan, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Jesus, mari sama-sama cari wajah-Nya. Mari sama-sama datang ke hadirat kudus-Nya. Mari cari wajah-Nya. Kami mau bilang Tuhan, ketika kami lemah, biar hanya Engkau yang kami andalkan. Biar hanya kekuatan daripada-Mu yang kami harapkan ya Tuhan. Thank you Jesus. Yuk saudara-saudara, sama-sama kita ambil waktu untuk berdoa sama Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin kita ada di dalam kondisi yang tidak baik, aku mau sama-sama ajak untuk kita berdoa sama Tuhan, untuk kita datang sama Tuhan. Karena gak ada lagi yang lain, hanya Tuhan yang akan terus beserta dengan kita. Terus andalkan Tuhan, terus andalkan Dia. Mari sama-sama kita yakini bahwa apapun yang terjadi, Dia adalah perisai dan pelindung kita semua. Amin. Engkau batu karang yang teguh ya Tuhan. Engkau kota benteng pertahanan kami. Pada siapa kami harus takut? Karena kami punya Engkau ya Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah, katakan, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan. Sekali lagi katakan, perisai pelindungku, batu karang yang teguh, benteng pertahananku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu dalam segala perkara. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu
Ajar kami mengerti bahwa Engkau turut bekerja ya Tuhan. Engkau turut bekerja ya Tuhan. Sehingga ketika kami mengerti, kami boleh tenang. Karena kami ada di dalam rancangan-Mu. Thank you Lord, bahwa hari demi hari yang kami boleh lewati di dalam tuntunan-Mu, semuanya baik karena Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan, ya penyertaan-Mu selalu sempurna dalam segala aspek kehidupan kami, dan Engkau pakai hidup kami di tahun ini Tuhan, di tahun 2021 ini Tuhan. Kami gak mau sama lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kami mau jadi pribadi yang terus Engkau perbaharui, semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami yang paling baik untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Thank you Lord, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya, satu anugerah Tuhan, kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Setiap yang menyaksikan daripada tayangan ibadah online pada hari ini, saya beserta keluarga, serta seluruh pengerja dari Gereja Betel Indonesia, Sunter Mall dan Gereja Betel Indonesia Raja Wali Selatan, kami ingin mengucapkan selamat tahun baru. Kami percaya pada saat kita memasuki tahun 2021, pasti ada penyertaan Tuhan, ada tuntunan Tuhan sepanjang tahun ini. Bahkan satu pesan Tuhan yang luar biasa, visi yang Tuhan berikan bagi gereja kita adalah tahun integritas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dan seluruh yang menyaksikan tayangan ibadah online pada hari ini, kita akan mempersiapkan diri kita untuk kita bersama-sama berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa yang di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu pada hari ini, di mana kami boleh bersama-sama kembali menikmati hadirat Tuhan, berkumpul bersama-sama walaupun secara online. Tuhan yang memberkati setiap sarana yang digunakan, Tuhan yang memberkati setiap teknologi yang dipakai Tuhan Yesus, sehingga boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan Yesus setiap yang menyaksikan tayangan ibadah online ini, lembutkan hati dan pikiran setiap kami, sehingga firman Tuhan yang disampaikan itu boleh menjadi rema dalam hati dan pikiran setiap kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan semuanya hamba-Mu kembalikan untuk kebesaran dan untuk kelebaran kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara-saudara teman yang saya kasih Tuhan, yang berada di rumah masing-masing mungkin, atau sedang berada di tempat lain yang menyaksikan ibadah online pada hari ini. Kalau banyak orang menyatakan bahwa masuk tahun 2021, mereka menyiapkan sebuah visi, satu harapan untuk tahun 2021 ini. Bahkan kalau beberapa perusahaan, saya yakin juga mereka menyiapkan visi-visi mereka untuk tahun 2021. Bagaimana dengan kita? Wadah kita di tempat ini yaitu Gereja Betel Indonesia, Sunter Mall dan Gereja Betel Indonesia Raja Wali Selatan. Visi yang kami terima adalah tahun ini adalah tahun integritas. Itu berarti di sepanjang tahun 2021 kita akan bersama-sama membangun integritas kita, membangun pengenalan kita akan Tuhan, sehingga kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, salah satu contoh yang umum mengenai integritas. Saya percaya setiap kita yang menyaksikan tayangan online ini, kita pasti sudah terbiasa mendengar kata integritas. Kata ini banyak digunakan juga baik secara umum, baik secara manajemen, dan juga sekarang ini digunakan dalam bidang kerohanian. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, kalau kita berbicara atau kita mendengar sebuah kata yaitu integritas, maka secara umum orang akan berpikir bahwa integritas itu adalah kalau seorang siswa, saya ambil contoh seorang siswa atau pelajar, ialah yang datang tepat waktunya sebelum pelajaran dimulai.
itu berarti berbicara mengenai siswa yang berintegritas. Atau kalau masih seperti contohnya adalah seorang siswa yang tidak ingin sekalipun menyontek, walaupun mungkin dia punya kesempatan untuk menyontek, tapi dia tidak mau menyontek. Ini bisa dikatakan siswa yang memiliki integritas. Atau seorang siswa yang biasanya merindukan bahwa dia boleh mencapai meraih ranking yang tinggi dalam kehidupan sekolah mereka. Dan seorang siswa yang berintegritas, dia akan menargetkan ranking yang baik untuk sekolah dia tanpa melakukan hal-hal yang memalukan atau hal-hal yang tidak benar. Dia akan mencapai ranking dia dengan cara yang benar. Itulah yang disebut dengan siswa yang berintegritas. Sebagai contoh, kalau ini adalah bagi seorang pekerja, seorang profesional, dikatakan pekerja yang berintegritas adalah pekerja yang jujur meskipun tidak ada pengawasan dari atasannya. Jadi dia melakukan pekerjaannya walaupun atasnya tidak mengawasi secara langsung, tapi dia melakukan dengan jujur. Ini dikatakan adalah pekerja yang berintegritas. Atau seorang pekerja yang menyelesaikan semua tanggung jawabnya. Seluruh tanggung jawab yang sudah dipercayakan dalam kehidupan pekerjaan dia oleh pimpinan dia, dan dia selesaikan semuanya sebelum waktu kerja berakhir. Ini juga dikatakan sebagai pekerja yang berintegritas. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, integritas itu ada di dalam seluruh lingkup aspek kehidupan setiap kita umat manusia. Di mana pada saat kita beraktivitas, disitulah ada unsur integritas. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang dikatakan Alkitab, kebenaran firman Tuhan, berbicara mengenai integritas. Kalau kita lihat kata integritas, kita searching di Alkitab kita, memang tidak ada kata integritas di Alkitab kita. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, kita akan menangkap orang yang berintegritas itu seperti apa. Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi setiap kita yang menyaksikan ibadah online hari ini. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bapak Ibu sekalian dan saudara yang saya kasih, kalau kita perhatikan tadi, dimulai dengan tetapi engkau, tetapi ini bisa berbicara juga, tetapi setiap kita yang membaca ayat ini, dikatakan kita disebut manusia Allah. Dikatakan jauhilah semua itu. Apa yang harus kita jauhi? Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 3 sampai 10, kita akan melihat ada beberapa hal yang harus kita jauhi dalam hidup ini. Itulah yang dijauhi oleh yang disebut dengan manusia Allah, yaitu penyakit bersilat kata dan mengenai cinta akan uang. Ini yang disebut jauhilah semua itu. Atau ini berbicara mengenai hal-hal yang tidak benar dalam kehidupan ini. Itu yang akan dijauhi oleh yang disebut dengan manusia Allah. Pada saat kita menjauhi hal-hal yang tidak benar seperti itu, kita akan disebut dengan manusia Allah karena kita kemudian melakukan yang benar, yaitu kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Pada saat kita menjauhi yang jahat, yang menjauhi yang tidak benar, dan kita mengejar yang benar sesuai kebenaran akan firman Tuhan, maka dikatakan kita adalah manusia Allah. Jadi manusia Allah adalah orang yang memiliki karakter Allah dalam hidup setiap kita. Segala sesuatu yang kita pikirkan, segala sesuatu yang kita ucapkan, atau segala sesuatu yang kita tulis dalam chatting kita di media sosial, ataupun hal yang kita tulis di media sosial kita masing-masing, itu dilakukan sesuai dengan kebenaran Allah atau kehendak Allah sendiri. Itu yang disebut dengan manusia Allah. Satu hal yang luar biasa, Alkitab menyebut orang-orang seperti ini disebut dengan manusia Allah. Orang yang memiliki karakter Allah dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita memiliki karakter Allah, kalau kita melakukan, mengejar sesuai yang benar, sesuai firman Tuhan, kita menjauhi
daripada yang jahat, maka kita adalah sebetulnya orang yang memiliki integritas. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin kita berpikir, ya, apakah integritas ini datang langsung dalam kehidupan setiap manusia, kemudian kita tinggal mempraktekkan saja. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita lihat kebenaran akan firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 dan sampai 9, demikian dikatakan, pesan Tuhan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel pada zaman itu, sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Demikian pesan Tuhan, ayat 6, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ini pesan Tuhan pada saat itu kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada zaman itu Allah memerintahkan Musa untuk berbicara kepada bangsa Israel, bahwa bangsa Israel harus dikatakan mengerti, melakukan firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan pada zaman itu. Bahkan dikatakan mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anaknya. Bahkan dikatakan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Berarti membicarakan firman Tuhan, menjelaskan mengenai ketetapan perintah Tuhan pada waktu itu, pada setiap situasi dan keadaan. Kenapa? Supaya Allah menghendaki bangsa Israel pada zaman itu memiliki satu integritas di dalam Tuhan, satu pengenalan yang benar di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, jadi integritas ini adalah sesuatu yang perlu kita pelajari, sesuatu yang harus kita ajarkan, sesuatu yang sungguh-sungguh harus kita perhatikan. Karena ayat 6 tadi dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Jadi kalau kita berbicara mengenai integritas, satu pesan Tuhan dalam hidup setiap kita, anak-anak Tuhan dalam wadah gereja yang ada, kita harus memiliki integritas. Berarti kita harus perhatikan dengan sungguh-sungguh. Bukan kita hanya perhatikan ala kadarnya. Kalau kita tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh, maka integritas itu tidak akan terbangun dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Bahkan bukan hanya kita perhatikan, kemudian kita harus belajar. Setelah kita belajar, kita mengerti, kita lakukan, kita harus ajarkan kepada orang lain yang belum mengerti mengenai integritas. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita lihat kembali di dalam Alkitab, dalam kebenaran firman Tuhan, Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, satu pesan Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perhatikan baik-baik kalimat kata awal yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Kolose. Dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam. Ya. Jadi perkataan Kristus itu diam dalam segala kekayaannya. Itu berarti perkataan Kristus diam dalam hati dan pikiran setiap kita. Ada di dalam hati dan pikiran setiap kita. Untuk kita boleh setelah melakukan firman ini ada diam dalam hati dan pikiran kita, kita boleh lakukan dalam kehidupan kita dan kita bisa ajarkan kepada yang lain. Ya. Bagaimana supaya firman ini bisa ada dalam hidup setiap kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Ya.
Satu hal yang simple, satu hal yang sederhana, yang sering kali kita lakukan. Saya percaya setiap kita yang menyaksikan tayangan ibadah online, kita sudah melakukan hal ini. Salah satu cara yang sangat sederhana, yang banyak dilakukan oleh setiap kita orang percaya adalah secara rutin membaca akan firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan melihat ayat-ayat yang lain yang mengatakan bahwa kita perlu belajar akan integritas. Kita perlu belajar akan kebenaran akan firman Tuhan, akan membangun integritas kita, akan membentuk integritas kita, atau akan membentuk kita menjadi manusia Allah, orang yang memiliki satu integritas dalam melakukan firman Tuhan, memiliki integritas dalam mengikut Tuhan. Kita akan lihat sekali lagi kebenaran akan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-9 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar, perhatikan baik-baik. Yesus mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tuhan Yesus pada zaman dia hidup, dia memberitakan firman, dia mengajar orang-orang pada zaman itu. Dia mengajar bangsa Israel pada zaman itu untuk supaya mereka mengerti akan firman Tuhan. Pada saat orang mengerti akan firman Tuhan, maka apa yang terjadi? Integritas itu akan terbangun dalam kehidupannya. Dia mengerti firman Tuhan, saya mengerti akan firman Tuhan. Kemudian firman itu diam dalam hati dan pikiran saya. Kemudian saya akan mulai belajar melakukan firman itu dalam kehidupan saya. Saya mulai perkatakan, kemudian saya lakukan firman itu. Dan saya menjadi orang yang secara proses bertahap untuk bertumbuh menjadi orang Kristen yang memiliki integritas di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita lihat ke Matius pasal yang ke-28, kita semua sangat sering membaca ayat ini. Ini salah satu juga ayat favorit saya, mengingatkan saya bahwa saya pun punya tugas untuk melakukan hal ini. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Dikatakan demikian firman Tuhan ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini satu pesan Tuhan yang setiap kita mengerti bahwa inilah adalah amanat agung yang Tuhan anugerahkan, percayakan dalam hidup setiap kita. Bahwa kita diminta pergi, jadikan semua bangsa murid. Perhatikan baik-baik kata yang digunakan. Perhatikan semua bangsa adalah murid. Bukan sekedar jadikan semua bangsa pengikut. No, bukan seperti itu. Murid itu berarti ada orang yang mengajar untuk mereka sebagai murid. Dan itulah tugas tanggung jawab setiap kita yang sudah mengerti akan firman Tuhan. Ayat 20 dikatakan, dan ajarlah mereka. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ajar mereka. Jelas sekali dikatakan bahwa ajar mereka untuk mengerti akan firman Tuhan. Ajar mereka untuk menjadi orang-orang yang berintegritas dalam mengikut Tuhan. Bukan sekedar pengikut saja. Bukan sekedar follower. Tapi mereka adalah seorang murid. Orang yang memiliki integritas dalam mengikut Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tanggung jawab seorang murid adalah belajar membangun integritas. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita sudah menyadari keberadaan diri kita, bahwa kita adalah juga seorang murid, maka bagian kita adalah membuat orang lain sebagai murid. Bagian kita juga mengajar mereka untuk bertumbuh di dalam integritas, di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah kalau kita merasa mungkin saya masih kurang, pengenalan akan Tuhan saya masih kurang, maka saya masih perlu belajar. Ini waktunya kita mengambil keputusan dalam hidup ini untuk kita belajar mengerti akan firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di usia saya yang sudah mendekati 60 tahun, saya pun mencoba
membangun satu integritas saya dengan belajar akan firman Tuhan. Saya pun masih belajar akan firman Tuhan. Saya pun masih istilahnya ikut sekolah malam hari, atau apa yang dikatakan dengan fasilitas dari gereja kita, yaitu KOM. Saya pun masih ikut KOM karena gereja kita memiliki fasilitas KOM yang ada pengajaran mengenai kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan kembali dari kitab Ulangan pasal yang ke-27 ayat yang ke-10. Ini adalah pesan Musa, kembali pesan Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Kembali Musa memberikan pesan kembali, mengulang pesan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Musa mengulang kembali supaya bangsa Israel tidak menjadi lupa. Pada saat mereka masuk dalam rencana Tuhan ke tanah perjanjian, mereka tidak menjadi lupa akan tanggung jawab mereka. Demikian pula setiap kita yang hadir menyaksikan ibadah online di tempat pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendengar kembali pesan Tuhan yang sekian ribu tahun yang lalu yang terjadi, sekian waktu yang tahun yang lalu pada zaman Musa terjadi. Dan itu menurut saya yakin masih sangat cocok untuk kehidupan kita pada hari ini. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal yang ke-27 ayat 10. Demikian firman Tuhan, sebab itu engkau harus mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah satu pesan Musa kembali kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Dikatakan mereka harus mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintah dan ketetapannya. Kenapa? Karena Allah yang dikenal oleh bangsa Israel pada zaman itu, Allah itu menghendaki bangsa Israel menjadi satu bangsa yang memiliki integritas dalam kehidupan mereka. Bukan bangsa yang asal-asalan, bukan bangsa yang hanya sekedar hanya taunya berkat-berkatnya saja, tetapi bangsa yang memiliki pengenalan akan Allahnya dengan benar. Jadi Allah ingin bangsa Israel adalah menjadi bangsa yang berintegritas. Karena itu dikatakan bahwa mereka harus mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bagaimana kita mendengarkan akan suara Tuhan? Apakah kita mendengar secara audible suara Tuhan? Ya, bisa jadi seperti itu. Kita mendengarkan suara Tuhan paling banyak, paling simple, paling sederhana, yang paling sering kita bisa lakukan. Kita mendengar suara Tuhan, yaitu dengan kita membaca firman Tuhan secara rutin. Pada saat kita membaca firman Tuhan secara rutin, maka kita sebetulnya sedang mendengar Tuhan berbicara kepada kita. Pada saat kita mengambil bagian dalam ibadah, walaupun secara online seperti hari ini, itu pun sebetulnya kita sedang mendengar akan firman Tuhan. Sehingga kita boleh mengerti akan firman Tuhan. Ataupun mungkin kita ambil bagian dalam pertemuan-pertemuan ibadah atau persekutuan, walaupun secara online di masa-masa ini. Itu pun sebetulnya kita sedang mendengarkan akan suara Tuhan. Jadi satu hal yang sangat sederhana yang kita bisa lakukan dalam kehidupan ini untuk mendengar akan suara Tuhan. Yang kedua, dikatakan kita harus melakukan perintah dan ketetapannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat kita mendengar dan kemudian melakukan perintah dan ketetapannya, maka itulah kita menjadi orang yang berintegritas. Maka itulah kita yang disebut dengan manusia Allah. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan lihat kebenaran akan firman Tuhan kembali. Pesan Tuhan yang sangat keras, di mana kita harus melakukan perintah dan ketetapannya. Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Demikian firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bapak Ibu sekalian, ini ada satu perintah, satu pesan Tuhan yang keras bagi setiap kita. Ya, bukan hanya sekedar kita berseru-seru kepada Tuhan, kemudian kita masuk ke dalam rencana Tuhan. No, bukan seperti itu. Tetapi kita yang melakukan firman Tuhan, kita melakukan perintah dan ketetapan Tuhan dalam hidup setiap kita, itu kita akan
masuk ke dalam rencana Tuhan, yaitu hidup kekal. Demikian yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Kenapa Allah sampai mengulang kembali pesannya yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel dalam kitab Ulangan, supaya bangsa Israel memiliki satu integritas. Mereka melakukan ketetapan dan hukum Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat dampak pada saat kita memiliki integritas. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi kalau kita memiliki integritas dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi kalau kita sudah sesuai dengan kriteria sebagai manusia Allah. Kita akan lihat dari kitab Mazmur pasal yang ke-24 ayat 3 sampai dengan ke-5. Demikian firman Tuhan. Ayat 3, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat 4, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pada saat kita hidup bersih tangan dan murni hatinya, itu berarti kita hidup dalam kebenaran akan firman Tuhan. Kita tidak menyerahkan diri kita kepada hal-hal yang tidak benar. Kita tidak melakukan yang jahat, yang tidak benar, tetapi kita mengejar yang benar di hadapan Allah. Maka apa yang kita dapatkan? Janji Tuhan, yaitu berkat Tuhan dalam hidup kita. Ayat 5 dengan jelas berkata, dialah, kitalah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan kita. Yang kedua yang akan kita terima pada saat kita melakukan bagian kita, memiliki integritas dalam kehidupan kita. Mazmur pasal 41 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Ayat 13. Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Ayat 14. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Ayat ini tadi di ayat 13 disampaikan bahwa karena ketulusan kita maka Allah akan menopang hidup kita. Kalau kita melihat arti integritas secara umum, integritas juga berarti mengenai tulus, jujur, berkomitmen, dan banyak kata lain yang mengartikan perihal integritas. Salah satunya kita lihat adalah tulus. Orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki ketulusan. Ayat ini berbicara, setiap kita yang memiliki ketulusan, setiap kita yang tulus, tidak ada motivasi lain pada saat kita melakukan firman Tuhan. Maka apa yang terjadi? Di situ dikatakan engkau huruf besar. Itu berbicara mengenai Tuhan akan menopang kita dalam kehidupan kita. Perhatikan baik-baik. Mungkin setiap ada masalah, ada tekanan, ada kegoncangan dalam kehidupan di mana kita berada. Mungkin kegoncangan dalam pekerjaan kita, kegoncangan dalam rumah tangga kita. Tetapi janji firman Tuhan, Tuhan akan menopang setiap kita. Bahkan ayat yang kata berikutnya yang digunakan adalah engkau membuat aku tegak. Engkau Tuhan membuat kita tegak di hadapan Tuhan. Tegak itu berbicara mengenai orang yang menang di dalam pertempuran dalam hidupnya. Atau dengan kata lain, tegak adalah pemenang. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, pada saat kita menghadapi kegoncangan dan kita tetap tegak di hadapan Tuhan, itu berarti kita adalah seorang pemenang di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu dikasih Tuhan, inilah satu pesan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya setiap kita yang menyaksikan ibadah online pada hari ini, kita boleh menangkap pesan Tuhan ini dengan baik, dengan benar, dan kita mulai membangun integritas dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama akan berdoa. Allah Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk segala firman Tuhan yang sudah disampaikan. Hamba-Mu sangat percaya dan yakin ada kuasa Tuhan dalam setiap kata daripada firman Tuhan yang sudah disampaikan. Ini boleh membangun setiap yang menyaksikan atau yang mendengar, yang ambil bagian dalam ibadah online pada hari ini.
untuk setiap kami boleh membangun kehidupan kami menjadi orang-orang yang berintegritas di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan kami kemampuan, pengurapan dari tempat maha tinggi, untuk kami mampu melakukan bagian kami, yaitu menjadi orang yang berintegritas di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah online pada hari ini, saya akan mengajak kita bersama-sama, saya akan membacakan mengenai pengertian Pentakosta yang ketiga. Ya, supaya kita tangkap satu pesan Tuhan, bahwa saat ini kita sedang berada di dalam era Pentakosta yang ketiga. Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah atau berada di tempat masing-masing, bisa bersama-sama mengikuti apa yang saya bacakan pada saat ini. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan pada hari ini. Engkau kekasih-kekasih Allah, terimalah berkat yang daripada Bapa di surga, berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat perlindungan, berkat keberhasilan dalam segala usaha pekerjaanmu. Tuhan anugerahkan di dalam kehidupanmu. Terimalah dari Bapa di surga melalui anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.